Pada malam hari ini kitab yang saya akan bacakan adalah kitab Tafsir Shawi yang pernah kita sampaikan bahwa di jilid 3 Tafsir Shawi ini di surat Fatir satu halaman itu sudah dirubah oleh Wahabi sehingga banyak tafsir-tafsir Shawi yang masuk ke pesantren akhirnya tidak paham, tidak mengetahui kelompok-kelompok ekstrim yang mana mereka alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah wa yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahu. Jadi kalau orang-orang yang kelompok ekstrim, orang-orang yang mengatasnamakan Islam atau bertransformasi daripada agama Islam tapi ekstrim, akidahnya seperti Khawarij, mereka berani merubah Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan wa yastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum, mereka juga menghalalkan darah orang Islam dan hartanya ketika berbeda pandangan dengan mereka. Dan berbeda pandangannya bukan masalah akidah, kadang-kadang masalah furu'iyah saja dibesar-besarkan sehingga kita bisa dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Banyak gak? Banyak sekali. Nah ini, maka jangan heran kalau banyak santri sekarang itu kadang-kadang dia mondok 1 tahun 2 tahun kemudian pulang-pulang sudah ceramah kafir, bid'ah, haram. Nah, karena memang banyak kitab-kitab yang dikajinya Riyadus Shalihin, Al-Adhkar itu yang sudah doktrin-doktrin dari kelompok-kelompok ekstrim yang bertransformasi agama Islam. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Kalau minggu kemarin saya buka surat Al-Mu'minun ini ayat 101 di Tafsir Ruhul Bayan. Di situ dijelaskan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dia tidak mau membangga-banggakan nasabnya, apalagi sampai menobatkan diri sebagai ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah. Beliau menangis, beliau sendiri cicitnya aja menangis gitu. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang sekarang sampai gumbar-gumbor seakan-akan surga itu milik dirinya sendiri dengan menisbatkan nasab kepada nenek moyangnya, ya tafakhur mereka. Nah harusnya malu dengan Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau yang cicitnya aja tidak merasa demikian, karena sudah tercatat dari ahlul bait yang dijamin oleh Allah surganya itu sesuai dengan dalil Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira, itu hanya 5 orang, wakila 6. Ini saya ulang-ulang, 5 orang itu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, dan yang keenamnya pembantu khadim daripada Rasulullah yang namanya Wasil. Ini kan logikanya begini, Wasil ini loh bukan dari suku Quraisy, beliau bukan darah daging Rasulullah, tapi dijamin surganya oleh Allah karena ikut jejak Kanjeng Nabi. Ibarat di sini mungkin Kang Ono nih, Kang Ono yang suka bikinkan kopi sama Abah, melayani kebutuhan Abu Ya. Ono ini bukan duriyahnya Abu Ya Mama Gufron, tapi hak Allah akan terselamatkan karena sebagai khodim. Itu juga yang terjadi kepada Wasil. Makanya jangan pede-pedean lah, jangan terlalu pede. Ini bagi siapa saja, mau itu kiai kayak, mau Habib, mau itu Bagus, Lora, Raden, siapa saja. Kalau hanya tafakhur dengan nasabnya, kebanggaan orang tuanya, no, tidak bisa masuk ke dalam surga, tidak dijamin masuk surga karena diukur dari ketakwaan. Terus ada yang ngomong, wah kalau begitu menghinakan keluarganya Nabi. Kan ada yang komen gini, wah ini katanya orang-orang gak ngaji kepada kita gitu Gus. Orang sholat aja karena harus baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bersolat kepada keluarga Nabi. Saya bilang bukan ente yang keluarganya yang di dalam sholat itu, ali Nabi di situ ya ahlul bait. Goblok kata saya itu. Ini kebedean, seakan-akan dia pengen masuk ke ranah rukun sholat. Wah, ong cicitnya Imam Ali Zainal Abidin juga mengaku. Jadi dalam selawat jadi rukun itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu keluarga Nabi yang memang sudah dijamin surganya yang tadi disebutkan tadi. Nah ini ngajinya kadang-kadang nggak hatam atau gimana?
Buka Barjanji. Makanya kata Abah, udah nggak ada sekarang yang baca Barjanji, bacanya Simtuduror, Rotib Al-Atos, apa lagi? Rotibul Haddad. Barjanjinya lupa dibaca. Nih, kita buka dulu Barjanji sebentar ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelum baca kitab, wa akrim bihi min nasabi tahharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. أورد الزين العراقي والده من مورده الهني ورواه. Coba dihayati. Kalau kita dikatakan benci kepada duriyah Nabi, duriyah yang mana gitu kan? Orang Imam Ja'far Al-Barjanji aja mengatakan demikian, wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Jangan-jangan kita justru tercatatnya yang ujungnya jahiliyahnya nih, bukan kemuliaan nasabnya. Kata beliau, wa akrim, muliakan kanjeng Nabi, muliakan keluarganya kanjeng Nabi, min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah, dari segi nasab yang telah Allah sucikan dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan orang jahiliyah. Kalau kita lihat perintah ini untuk siapa saja, ya, kita diperintahkan untuk memuliakan kanjeng Nabi, memuliakan duriyah-duriyah kanjeng Nabi disebabkan nasab. Karena kalau keluarga kanjeng Nabi yang betul-betul, dia akan bersih dari min sifahil jahiliyah. Gak ada di dalam dirinya terpatri tanda-tanda karakter sifat jahiliyah. Sementara kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya mengatakan demikian, min alamatil jahiliyah salah satun. Ada 3 tanda orang jahiliyah, walaupun sekarang itu sudah modern, tapi kalau 3 tanda ini ada pada karakter seorang manusia, terpatri menjadi sifat kepribadian seorang manusia, maka dia dikatakan jahiliyah. Maka kalau ada 3 poin ini nempel dalam diri kita, kemudian kita membangga-banggakan kita seakan duriyah Nabi, yo gak bisa. Justru jahiliyahnya yang kepake. Yang pertama kata Nabi, siapapun itu. Makanya dulu Bani Alawi saja dikritik oleh Imam Ghazali. Jauh-jauh di Alawi sekarang rame, Bani Alawiyin. Ya karena ini gara-garanya. Satu tanda daripada orang itu jahiliyah adalah al-fakhru bil ahsab, selalu membangga-banggakan nasab. Begitu. Maka siapapun itu, mau kiai, mau lora, tuh bagus, siapa saja ajengan, kalau dia hanya mengandalkan bisolahil aba, dengan kebaikan nenek moyangnya, berarti dia termasuk orang yang berkarakter jahiliyah. Maka gak masuk wa akrim bihi di sini dalam berjanji. Ngapain harus kita muliakan? Apalagi ada orang yang istilahnya sampai ngemis kepada orang untuk dimuliakan. Ente kalau gak hormat sama Habib, kan ada segitu. Ente kalau gak hormat sama Habib, haram ente masuk surga. Dalil dari mana itu? Yang kedua, wa ta'nu bil ansab. Dari tanda karakter orang jahiliyah, walaupun di zaman modern seperti ini, dia akan selalu menghinakan nasab orang lain. Muhammad itu kakekmu apa kakekku? Ada kan? Ali itu jidmu apa jidku? Oh. Coba kira-kira siapa tuh saudara yang selalu menggaungkan kalimat-kalimat seperti itu? Kira-kira itu dari golongan kita atau dari orang imigran? Yang keras orang mana? Nah itu. Karena saya sudah wah ini Ustadz provokator, kita provokatori sekalian sama saya. Ya. Anda belum tahu, saya sering katakan, kalau kita benci sama Habib, ngapain? Habib Soleh Al-Jufri, mutarjimnya Umar Hafid yang ada di Yaman, minta tolong kepada Abu Yamam Magufron, sampai curhat dan lain segala bla 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 macam-macam lah masalah jauzahnya.
Kita nggak ada kebencian. Kita hanya benci kepada orang-orang yang mempunyai karakter seperti itu. Karena nggak laku, ya nggak laku dalam berjanjinya. Kata Imam Ja'far al-Barjanji, wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Orang yang nasabnya kepada kanjeng Nabi itu jelas-jelas bersih dari sifat jahiliyah. Nah ini nongol yang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi, kemudian sifatnya sifat jahiliyah. Kira-kira hormati tidak? Lawan jangan. Saudara, Rais ketawa. Gini, saya lanjutkan dulu berjanjinya ya. Ini kita harus memahami. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi taraku sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nah ini kalau di Sunda namanya kinanti, kinantian. Dan mau ngertiin orang-orang imigran mah atuh kikian mah ngertiin. Taunya ya tarim ya tarim. Ketawa sekarang. Sok coba kita buka. Ketika orang ini dilahirkan di negeri Arab, jangan bangga dengan Arabnya. Kok bisa? Kita baca dulu. Jangan mentang-mentang seakan-akan, hei, jangan menghina orang Arab. Nabi Muhammad itu diturunkan dari Arab, goblok itu. Nah betul. Sekarang saya tanya, yang menyelesaikan bangsa Arab Kut-Kut di Madinah kira-kira orang mana? Orang Sano apa orang sini? Orang sini, orang Indonesia. Abu Yamama Armin. Gini saudara. Saudara semuanya. Kalau kita memahami dari takwil Al-Quran dan Sunnah, ketika Allah memerintahkan delegasinya, utusan Rasul bahasanya, ke suatu daerah, berarti di daerah tersebut sangat bobrok akhlaknya. Maka pantas sebelum kanjeng Nabi hadir disebutnya Arab jahiliyah. Ya, kalimatnya sudah jelas. Kanjeng Nabi ini diutus itu untuk membersihkan jahiliyah. Lihat, Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, keluarga Nabi dimuliakan oleh Allah bukan karena Arabnya. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kemuliaan Nabi Muhammad dan bapak-bapaknya bukan karena lahir di bangsa Arab. Itu catat. Apa sebabnya? Taraku sifaha falam yusibahum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tapi karena keluarga Nabi Muhammad, ibu bapaknya orang terhormat, tidak pernah melakukan sifah. Sifah itu loh, dari mulai lacur, maling, bohong dan lain sebagainya, itu sifah. Dan itu genetiknya tetap dari Nabi Adam sampai ke ayah ibunya yang bernama Sayyidatina Aminah dan Abdullah. Itu yang menjadi kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak? Lawan jangan. Saudara, begitu loh. Ini saya baca berjanji. Ini karena orang-orang itu, ya Allah. Betul, Nabi pernah menyampaikan begitu. Cintailah Arab itu karena tiga hal. Satu, Al-Quran dengan bahasa Arab, betul. Kanjeng Nabi juga diturunkan di Arab, betul. Tapi ingat, kemuliaan yang Allah berikan di dalam berjanji ini karena memang beliau dzurriyyahnya kanjeng Nabi sampai Nabi Adam, tarakus sifah, bisa menjaga diri. Sekarang, di zaman sekarang, orang baru istilahnya, kita kan nggak tahu, kita nggak ada urus mau intisab nasabnya kepada Nabi ataupun tidak. Tapi kalau tiga karakter tadi terpatri dalam dirinya, berarti min alamatil
jahiliyah. Naudzubillahi min. Gitu ya. Saya ulangi lagi, saya baca. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sawna li ismihi taraku sifaha falam yusibhum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Nah ini biasanya kalau ada orang yang sok pinter nahu, wah kalau dibaca min adamin, ingat di sini masalah qawafi ya. Dalam syair itu ada namanya rukhsah dan untuk menyesuaikan. Kalau dibaca diartikan min adama bacanya karena isim ghair munsharif. Kadang-kadang kan ada gitu, wah itu gak bisa baca kita baca min adamin karena ini syair. Syair itu ada qawafi namanya ya, ada taronum. Belajar alfiyah dulu makanya. Udah gak ada di sana alfiyah, adanya tarim ya tarif gitu. Begitu. Wong nasrib dawara yudawiru juga dauron kok ya. Dawara yudawiru dauron itu tasrif dari mana? Allah karim. Masya Allah. Ini larasnya kalau pengen tahu ya, ini laras kinanti kalau di Sunda. Di sono nggak ada kinanti, nggak ada. Ya tarim ya, adanya itu, adanya itu. Gitu ya. Ya tarim darkah. Ah ya, di Demak ada ya Karim ya Karim, anaknya Gus Maki. Gitu. Begitu ya. Itu dalam Barijangji. Kemudian kaitannya dengan kitab begini. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sangkakala ditiupkan, trompet itu ditiupkan untuk bangkit yang kedua kalinya, maka fala ansaba bainahum yauma idzin. Orang yang punya ikatan nasab sekalipun itu sampai kepada baginda Rasulullah akan terputus. Gak ada nasab-nasaban. Ketika nanti kita dibangkitkan kembali. Bahkan wala yatasaalun, satu sama lainnya tidak ada yang kenal. Coba bayangkan. Makanya aduh Masya Allah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud pentingnya yatafakharuna bil ahsab. Nah di sini karena saking banyaknya orang-orang yang selalu membanggakan nasab, maka ayat ini harus jadi peringatan keras buat kita. Jangan sampai kita membangga-banggakan nasab. Kenapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin menyampaikan, di sini nukil juga ya di sini, bahwasanya innallaha khalaqal jannata liman ata'ahu wa in kana abidan habasyian. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga bukan untuk dzurriyyah Nabi tok, bukan untuk orang-orang yang punya nasab bagus saja. Tapi surga itu diciptakan oleh Allah untuk siapa saja yang taat kepada Allah sekalipun dia adalah budak Habasyah. Walaupun dari orang biasa. Kalau dia taat dia masuk surga. Wa innallaha khalaqan nar liman asa'ahu wa in kana mulkan qurasyian. Dan begitu juga sungguh Allah telah menciptakan neraka bukan hanya untuk orang-orang yang bukan dzurriyyah Nabi saja seperti kita, tapi neraka diciptakan untuk siapa saja yang berbuat dosa kepada Allah, in kana mulkan qurasyian, sekalipun dia adalah dari suku Quraisy, dari dzurriyyah Nabi. Maka gak ada jaminan. Maka para hadirin, para netizen, kalau ada doktrin nanti yang ceramah, udah, kemudian dia dengan mengisbatkan nasabnya, di dalam diri saya terdapat darah Rasulullah, andai kata begitu, jangan percaya.
Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu kalimat yang paling mutlaknya tuh. Di sini disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, neraka itu bukan hanya untuk orang kita seperti yang bukan keturunan baik gitu ya. Tapi bagi siapa saja yang berbuat maksiat sekalipun itu punya nasab yang bagus ke Bani Quraisy, artinya kepada Rasulullah. Hayhat, kata Imam Ali Zainal Abidin, jauh kalau kita istilahnya menobatkan diri sebagai ahlul bait. Naudzubillahi min dzalik. Begitu saudara ya. Nah, ini sebagai tambahan saja karena beberapa malam tidak membaca kitab. Jangan kira bahwa yang kita sampaikan ini, wah ini nanti dikiranya adalah provokator lagi ya. Saya provokatori terus kalau begitu. Karena kita mengenali dari para habaib itu banyak. Dan tidak menutup kemungkinan dari habaib juga ada yang soleh, ya ada. Sama seperti ulama gitu. Ulama juga ada yang soleh, ada. Ada ulama yang lebih menakutkan melebihi daripada Dajjal juga ada gitu. Makanya saya katakan ini buat kita semua dan siapa saja kalau istilahnya hanya mengandalkan dari nasab dan lain sebagainya, maka surga ini tidak bisa jadi jaminan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.